Baik saudara dan saudari semua yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita segera mulai acara kita. Menyelami dan mendalami mengapa kita, para jiwa ini berevolusi. Ya. Mengapa ada rencana ilahi bagi setiap jiwa. Mengapa ada visi agung yang menggambarkan puncak evolusi dari setiap jiwa. Saya mengajak Anda untuk meresapi dulu, untuk menghayati, untuk mengerti atau menyadari bahwa sumber segala yang ada, kita tadi sudah bahas bersama, adalah realitas yang kita sebut sebagai Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Tunggal, yang keberadaannya itu paling realistik kalau kita ungkapkan sebagai kekosongan yang absolut, kekosongan yang tanpa batas yang meliputi segala yang ada. Maka segala yang ada, semua keberadaan adalah sesuatu yang bersumber dari kekosongan absolut ini. Dengan mekanisme apa? Dalam tradisi Zarathustra dinyatakan bahwa bersama kekosongan yang absolut ini, ada kekuatan kreatif yang dalam bahasa Persia kuno disebut sebagai spentamanyu. Karena ada spentamanyu, maka dari kekosongan absolut ini selalu tercipta segala sesuatu yang baru. Selalu mengada apa yang kita sebut sebagai jiwa. Bahkan selalu mengada apa yang kita sebut sebagai universe. Ya. Nah, segala yang ada kemudian bisa kita katakan sebagai manifestasi dari sang sumber ini. Dan satu hal yang kemudian kita perlu resapi bersama, dalam segala yang ada ini ada esensi ilahi. Ya. Ini kita bisa saksikan bersama baik pada keberadaan yang kita sebut sebagai makhluk hidup maupun keberadaan sebagai makhluk mati, ya, benda mati. Contoh, kalau kita menghayati diri kita sendiri, dalam tubuh ini ada jiwa. Jiwa ini di dalamnya ada esensinya lagi, disebut sebagai esensi ilahi. Nah, jiwa ini itu mengada agar segala kualitas yang ada pada diri, ya, yang berakar pada keberadaan esensi ilahi ini tumbuh aktual menjadi nyata. Secara sederhana kemudian kita menyebutkan bahwa kita harus menumbuhkan benih-benih keilahian di dalam diri kita. Maka yang disebut sebagai evolusi jiwa adalah proses bagaimana kita menumbuhkan kualitas ilahi yang tadinya potensial. Kita menumbuhkan benih ilahi ini agar dia betul-betul menjadi karakter yang dominan pada diri kita. Bahkan kalau kita kemudian mengurai apa yang ada pada secangkir gelas ini, ya, kalau menggunakan pendekatan fisika modern, misalnya fisika kuantum, kita akan mengerti bahwa pada tataran subatomic particles ini nggak mati, ya. Jadi atom-atomnya itu tersusun dari berbagai subatomic particles, ya. Ada neutron, ada proton, ada elektron, yang itu semuanya bergerak dengan kecerdasan yang menggerakkannya dengan ritme yang tertentu. Sehingga sebetulnya pada secangkir gelas pun itu sebetulnya ada yang disebut sebagai esensi ilahi. Ya. Nah, lalu apa bedanya dengan diri kita? Kita adalah keberadaan yang itu kemudian punya sebuah cetak biru, punya rancangan agung untuk bertumbuh semaksimal mungkin agar benih ilahi ini itu mencapai tataran optimalnya. Ya. Jadi Anda sebagai manusia yang punya jiwa itu punya kesempatan untuk bertransformasi, untuk berubah
sampai ke titik yang mungkin tak terbayangkan oleh Anda sekarang. Jadi, supaya semakin mudah, saya kasih gambaran yang menyederhanakan ya. Kemana arah evolusi ini? Kalau sekarang Anda menjadi manusia yang masih terjebak dalam dualitas, kadang senang, kadang susah, kadang menunjukkan kasih yang paling murni, kadang hidup dengan angkara murka, kadang penuh dengan penerimaan terhadap segala yang ada, kadang menjadi sangat obsesif ya. Ini adalah kondisi awal Anda sebagai satu jiwa yang dibungkus oleh tubuh fisik. Lalu kemana arah evolusi? Anda, evolusinya adalah menjadi manusia yang melampaui dualitas. Menjadi manusia yang kemudian bisa mengalami kebahagiaan yang semakin konsisten. Anda menjadi manusia yang semakin konsisten hidup di dalam kasih murni. Anda menjadi manusia yang semakin konsisten berpikir benar, berkata benar, berbuat benar. Anda kemudian bertransformasi menjadi satu realitas yang kita sebut sebagai manusia ilahi. Ya, oke. Jadi Anda tetap menjadi manusia, tetapi Anda berevolusi menjadi versi terbaik dari setiap diri. Anda berevolusi menjadi versi terbaik dari apa yang merupakan rancangan agung bagi Anda semua. Nah, nanti ada satu titik di mana jatah hidup kita sebagai manusia ini, tanda kutip ya, berakhir. Lewat apa yang kita kenal sebagai kematian. Kalau Anda kemudian mati dengan kesadaran murni, Anda akan kemudian, bahasa yang paling sederhana, terlahir kembali sebagai penghuni alam cahaya. Anda bisa menjadi hapsara-hapsari, Anda bisa menjadi dewa-dewi, Anda bisa menjadi malaikat, Anda bisa menjadi para jiwa ilahi. Ya. Dan tentu saja dalam realitasnya sebagai para jiwa ilahi ini, sebagai makhluk alam cahaya, Anda tidak punya penderitaan seperti manusia yang ada di bumi. Ya. Nah, apa lanjutan kalau Anda sudah mencapai tataran jiwa ilahi? Anda bertransformasi menjadi apa yang kita kenali sebagai keberadaan ilahi. Ya. Menjadi sebuah realitas yang, tanda kutip ya, bahasa manusiawinya itu menyerap kelanggengan yang menjadi karakter dari sang sumber hidup. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, jadi arah evolusi kita ini adalah bagaimana kita bertumbuh menjadi semakin sempurna. Dan yang menandakan kesempurnaan itu adalah ketika kita semakin merealisasikan segala kualitas ketuhanan. Kebijaksanaan, kecerdasan tanpa batas, bahkan kelanggengan itu. Ya. Nah, semakin Anda itu mencapai tataran evolusi semakin tinggi, maka Anda menjadi keberadaan yang langgang. Itulah rencana ilahi bagi setiap jiwa. Jadi setiap jiwa itu rencana ilahinya adalah menjadi jiwa ilahi, lebih tinggi lagi menjadi keberadaan ilahi. Fase yang sederhananya adalah Anda menjadi manusia ilahi, tetap menjadi manusia tetapi punya kualitas keilahian. Di bawah itu yang paling simpel apa? Menjadi manusia yang berbahagianya lebih dominan. Menjadi manusia yang punya kehidupan surgawi. Nah, kenapa evolusi terjadi? Karena Anda itu mengada dengan benih keilahian yang menyatu dengan diri Anda. Dan si benih keilahian itu selalu akan tumbuh ketika dia diberikan ruang untuk tumbuh. Nah, bagaimana dia bisa tumbuh ketika Anda sebagai manusia memilih untuk ada di jalan kebenaran? Maka dalam tradisi Zarathustra itu ada istilah namanya Vayo dan Akem. Ya. Jadi ini bicara tentang bagaimana manusia itu harus memilih antara kebajikan dan kejahatan. Karena kalau manusia itu konsisten memilih kejahatan, dia justru akan bergerak menjauhi proses evolusi. Ya, dia akan mengalami deklinasi, dia akan mengalami degradasi. Dia akan menjauh dari rancangan agungnya, dia akan menjauh dari rencana ilahinya. Sebaliknya kalau orang itu konsisten dengan kebenaran,
dia akan kemudian bergerak maju dalam proses evolusi ini. Tahap demi tahap dia menaiki tangga-tangga kesadaran, tahap demi tahap dia merealisasikan rencana ilahinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang disebut sebagai kebenaran, apa yang disebut sebagai kesalahan atau kejahatan dalam konteks ajaran Zarathustra? Nah, Zarathustra kemudian mengajarkan tentang realitas diri. Jadi, ketika menjadi manusia, itu ada yang disebut sebagai tanu. Tanu ini badan fisik. Ya. Kemudian ada yang disebut sebagai mano. Mano itu pikiran. Ada yang disebut sebagai urwan. Urwan itu apa? Jiwa. Ada yang disebut sebagai daina. Daina itu apa? Rasa sejati. Dan ada yang disebut sebagai serosa. Serosa itu apa? Holy Spirit atau sang diri sejati. Maka untuk bisa tahu kebenaran sejati kayak apa dan kesalahan sejati kayak apa, orang harus mengenali 5 realitas ini. Kejahatan adalah ketika manusia kemudian melupakan tuntunan dari serosanya dan hidup mengikuti pikiran egoistiknya. Mengikuti egonya, melupakan apa yang kemudian dituntunkan, dititahkan oleh sang diri sejati. Nah, di setiap titik kehidupan, manusia itu selalu ada di persimpangan antara mengikuti kebenaran sejati sama mengikuti kesalahan. Antara mengikuti tuntunan Gusti sama mengikuti tuntunan ego. Ya. Nah, mari kita detailkan. Ya. Misalnya, kita semua sekarang di titik yang sama di detik ini. Apakah kita semua ada di persimpangan? Jelas. Ya. Nanti Anda itu bisa memahami bagaimana daya dorong atau gejolak hasrat yang muncul di dalam diri kita sendiri. Di antara Anda, mungkin saja ada yang sudah mulai merasa lelah. Sehingga dorongan badannya adalah untuk beristirahat. Ya. Oke? Tapi ada nanti, badannya nggak merasa lelah, tapi dia menganggap ini nggak penting. Pikirannya mengajak dia untuk mengabaikan pelajaran penting ini. Ya. Jadi lihat, ada hasrat badani, ada hasrat pikiran. Tapi kalau Anda selami lagi, Anda tanya, jiwa Anda maunya apa? Ya. Badan bisa merasa lelah. Pikiran bisa saja merasa ini bukan hal yang penting. Tapi tidak ada satu jiwa pun yang mengatakan bahwa ini bukan hal yang penting. Jiwa Anda itu pasti ingin kepada kesempurnaan. Jiwa Anda pasti ingin berevolusi menuju kepada kesejatian. Maka dia pasti secara naturalnya punya hasrat untuk menghayati ajaran ini sesempurna-sempurnanya. Oke? Lalu, nanti apa titah Gusti? Apakah titah Gustinya tidur? Apakah Gusti menitahkan kita udahlah nonton yang lain saja atau apa? Nah, titah Gusti itu sebetulnya pasti akan memenuhi yang menjadi kebutuhan dari sang jiwa. Titah Gusti itu pasti mengarahkan kita kepada keselamatan, kepada kemajuan di dalam alur evolusi. Maka sebetulnya kalau Anda bertanya pada sang sejati di dalam diri, titahnya adalah teruskan, pelajari ini sampai Anda mengerti dengan sempurna. Maka di satu momen, itu selalu ada 4 hal ini yang kemudian kita harus pertimbangkan mana yang kita ikuti. Ya. Bahkan nanti ketika acara sudah selesai nih, ya, kan ada banyak pilihan. Si ego kita mau apa, si badan pengennya apa, jiwa maunya apa juga, diri sejati menuntun apa. Setiap saat Anda pasti ada di titik persimpangan itu. Nah, maka secara sederhana, ajaran Zarathustra mengatakan Anda harus memilih antara Vayo dan Akam, antara kebajikan dan kejahatan. Bagaimana Anda bisa memilih kebajikan? Kalau Anda mengerti suara jiwa Anda apa, Anda kemudian mengerti apa tuntunan Gusti. Dan Anda mengikuti itu berarti Anda ada dalam kebajikan. Tetapi kalau Anda hanyut di dalam pikiran-pikiran egoistik dan hasad-hasad egoistik, maka otomatis Anda melakukan tindakan kejahatan. Ya. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi. Maka tidak ada cara lain supaya Anda bisa kemudian berpikir benar, berkata benar, berbuat benar, sesuai dengan ajaran Ahura Mazda, sesuai dengan ajaran Sang Zarathustra, kecuali Anda sungguh-sungguh mempraktekkan keheningan.
Lalu hening itu apa? Ya, saudara dan saudari yang saya kasih, hening adalah sebuah proses bagaimana Anda masuk ke dalam kesadaran yang murni, menyambungkan yang disebut sebagai otak ini dengan yang disebut sebagai daina atau rasa sejati. Menyambungkan antara kita yang punya pikiran dengan kesadaran gawi ini dengan uruan kita atau jiwa kita dan dengan yang disebut sebagai serosa atau diri sejati. Maka yang menggunakan rasa sejatinya selaras dengan otaknya, otak selaras dengan rasa sejatinya, dia bisa menangkap pesan dari serosanya dan dia setia kepada tuntunan dari serosanya, maka dia berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Ini intisari dari ajaran Zarathustra. Ya. Nah, makanya sungguh menyesatkan kalau ada yang bilang bahwa ini adalah ajaran untuk menyembah api, menyembah matahari. Itu gobloknya kebangetan. Ya. Nggak tahu tapi sok tahunya kebangetan. Ya. Padahal ini sebetulnya adalah ajaran yang agung tentang bagaimana setiap orang itu mencapai kesempurnaan jiwa. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, kalau Anda konsisten dalam keheningan, kemudian setia mengikuti serosa atau diri sejati Anda, maka jelas mulai dari berpikir, berkata, dan bertindak dalam kebenaran, maka itu akan mengakumulasi namanya karma baik yang tanpa batas. Itu yang akan membuat diri kita ini bertransformasi menjadi makhluk ilahi. Semua karma baik itu yang akan memenuhi tubuh karma kita, membuat dia bertransformasi menjadi realitas cahaya. Sebaliknya kalau kita hidup dengan mengikuti ego kita, kita mendatangkan noda pada tubuh kita. Tubuh karma akan menjadi semakin gelap, otomatis nanti ya kita menjadi makhluk kegelapan. Nah, berdasarkan ini pula ya ditegaskan tentang apa yang disebut sebagai kebebasan berkehendak dan pilihan bebas. Ya, saudara dan saudari yang saya kasihi, satu paket dengan yang namanya evolusi adalah Anda semua ini punya kebebasan berkehendak. Anda sudah menjadi pribadi yang mandiri. Ya. Nah, coba Anda perhatikan tadi, dalam diri saja bisa ada 4 realitas kehendak kita. Dan kita bisa memilih kehendak mana yang akan kita ikuti. Bahwa kita jiwa itu punya kehendak apa, Tuhan punya kehendak apa, pikiran punya kehendak apa, badan punya kehendak apa, itu menunjukkan kebebasan berkehendak. Dan kalau kita bicara tentang pilihan, kita selalu punya 2 pilihan minimal, pilihan yang benar, pilihan yang salah, pilihan yang baik, pilihan yang membawa pada kejahatan. Itu namanya kita selalu punya hak dan otoritas atau wewenang untuk memilih. Maka saudara dan saudari saya kasihi, dari sinilah nanti terbentuk yang namanya nasib. Ya. Jadi kita punya kebebasan berkehendak, yang itu satu paket dengan fakta bahwa kita memang harus berevolusi menjadi yang ilahi itu. Tapi kita punya resiko. Kalau kita milihnya salah, kita akan ketemu dengan nasib yang buruk. Jadi punya kebebasan berkehendak itu punya resiko yang luar biasa. Resikonya apa? Kalau milihnya salah, kita bukannya mencapai puncak evolusi, kita mencapai jurang evolusi. Kita menjadi makhluk kegelapan. Kita menjadi makhluk dengan apa yang disebut sebagai hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, ini adalah kesadaran yang harus Anda mengerti. Mulai detik ini Anda harus memilih mau apa. Maka supaya pilihannya benar, jangan ngayal. Jangan hidup dengan prasangka. Heninglah, 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 sehingga Anda mengenali suara jiwa, Anda mengenali tuntunan atau titah dari serosa atau sang diri sejati. Dan serosa ini adalah Tuhan yang mengejawantah di dalam diri. Ini adalah the Holy Spirit. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau Anda kemudian sudah tajam rasa sejatinya, Anda tertuntun oleh sang diri sejati, barulah Anda bisa mengenali yang disebut sebagai Ahura Mazda. Ya. The Lord of Wisdom, the Lord of Creation. Ya. Jadi ini adalah keberadaan ilahi yang karakter utamanya adalah kebijaksanaan dan kekuatan mencipta. Nah, kemudian yang bisa dimengerti terkait pola relasi antara kita dengan Ahura Mazda, bukan kita menjadi budak, dia menjadi tuan. Dia adalah menjadi master itu dalam konteks dia menjadi pembimbing, menjadi senior di dalam proses evolusi jiwa.
maka dia menyampaikan kebijaksanaannya agar kita bisa bertumbuh menjadi sempurna sebagaimana dia. Ya, itulah inti dari ajaran Sang Zarathustra. Ya. Nah, kita lihat ya. Saat manusia itu kemudian lewat laku heningnya bisa setia kepada tuntunan dari Selosa atau Sang Diri Sejati, dan lewat proses kesetiaan itu kemudian jiwa raganya termurnikan, ya, maka dia bertransformasi. Dalam bahasa kita mengalami God realization, ya. Jadi balik lagi ke teori dasar. Apa? Kita harus masuk ke gerbang keheningan. Apa itu? Relax. Relaksasi. Nikmati momen. Ya. Resapi nafas, nikmati nafas. Masuk dalam keheningan, maka kita sampai kepada fase yang kedua. Tahap kedua apa? Terkoneksi, terhubung dengan yang disebut sebagai Selosa atau diri sejati. Oke? Yang ketiga apa? Purifikasi. Kalau kita terhubung dengan sejati, maka kita jiwa raganya dimurnikan, dibereskan segala sisi gelap. Dibebaskan jiwa kita juga dari jeratan kuasa kegelapan. Nah, jeratan kuasa kegelapan ini dalam bahasa Persia kuno namanya Anggramainyu atau Ahriman. Ya, nanti kita bahas. Oke. Kalau Anda sudah dimurnikan jiwanya, maka Anda akan mengalami transformasi. Kalau transformasi ini tuntas, maka Anda akan mengalami God realization. Nah, Zarathustra itu bicara bahwa mengalami God realization itu, maka kita menjadi seperti Ahura Mazda. Karena Ahura Mazda ini adalah keberadaan yang sudah merealisasikan kualitas ketuhanan secara sempurna. Apa karakter yang ada pada Ahura Mazda? Satu, disebutnya sebagai swamah. Swamah itu artinya cahaya murni. Ya, jadi dia punya terang kesadaran. Dia punya kesadaran murni. Dan dari keberadaannya itu memancar cahaya, memancar sinar ilahi. Nah, kita itu sedang proses agar cahaya murni itu ada pada diri kita. Melalui apa? Keterhubungan dengan diri sejati dan diakselerasi dengan keterhubungan kita, kesatuan kita dengan Ahura Mazda. Jadi kalau mau dibahasakan secara modern gini, kita ini terhubung dengan Ahura Mazda sebetulnya agar kita diinstal satu sistem operasi baru, bahkan bukan hanya sekedar software. Sistem operasi yang paling canggih itu. Gitu. Nah, jembatannya apa? Mekanismenya apa? Tidak ada selain kecuali keheningan. Ya. Bolak-baliknya itu begitu. Nah, tanpa akselerasi, proses evolusi kita menjadi sangat lama. Dengan akselerasi tentu dipercepat. Ya. Jadi gini, saya kasih gambaran. Ini misalnya menyangkut apa yang sudah saya alami ya. Kan saya tadinya mirip dengan kebanyakan Anda lah. Ya. Mirip apanya? Mirip penderitaannya. Mirip kegalauannya. Mirip dalam perkara terjebak di dalam dualitas. Ya kayak kebanyakan manusia, banyak demitnya, banyak luka batinnya, banyak ilusinya macam-macam lah. Tapi kan saya bertransformasi. Melewati banyak fase-fase pencerahan, mulai dari Sanaya, ya, Sambala, Sanglila, Salala. Nah, semesta itu menghamparkan apa yang disebut sebagai momen akseleratif. Ya. Jadi, gambarannya begini. Saya untuk sampai ke Salala butuh berapa tahun? Salala nanti untuk naik lagi ke level lebih tinggi berapa tahun? Ya. Gampangannya gini, kalau mau Anda mengerti betapa urgennya, betapa pentingnya momen kali ini. Kalau saya tidak mengenali Ahura Mazda, untuk sampai ke level ini saya bisa puluhan tahun sebagai manusia. Nah, tapi dengan mengenali Ahura Mazda, puluhan tahun itu bisa diringkas menjadi tahunan. Bagaimana level kesadarannya Ahura Mazda ini kemudian terinstal di dalam diri kita. Ya. Nah, sekarang saya mengajak Anda mengakselerasi supaya semakin cepat murninya, semakin cepat mencapai level sanayanya,
Dan kalau sudah sini nanti semakin cepat untuk naik ke level berikutnya. Dan yang sudah di level Shambhala menjadi makin cepat untuk naik ke level berikutnya. Yang ini tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada momen akselerasi ini. Dan tentu saja ini menjadi penting karena apa? Karena kita ini mengejar waktu. Saya bolak-balik diingatkan oleh Mas Yudi kan, kerjanya cepat dong gitu ya. Nah, saya memahami konteksnya begini, yang jahat ini itu kalau mengerjakan proyeknya itu cepat banget. Merusak buminya ini luar biasa. Nah, kita baru mikir dia udah ngerusak, gimana coba? Maka kita harus mempercepat keberadaan manusia-manusia dengan power yang luar biasa. Supaya apa? Kita bisa mengimbangi daya rusak yang sekarang sedang terjadi di bumi ini. Jangan sampai kita mencapai level Sanaya atau level Shambhala ketika hutannya keburu habis, kan repot. Bisa dipahami? Ya, makanya saya mengajak Anda, sudahlah, Anda ini mau cari apa lagi? Ya. Gak usah bundet dewe gitu loh. Satu-satunya jalan penyelamatan adalah kita ini merengkuh semua kekuatan kosmik yang ada. Gitu. Dan salah satu kata kunci adalah agar kita bisa mengulang apa yang terjadi di 25.000 sebelum Masehi dulu itu adalah mengakses kembali kekuatan Ahura Mazda, menciptakan keajaiban di bumi pada saat ini. Maka tidak ada cara lain kecuali Anda berakselerasi dalam pertumbuhan spiritual. Semakin menumbuhkan kualitas keilahian dalam diri, termasuk dengan cara ya menyatu, menumbuhkan kualitas yang dimiliki oleh Ahura Mazda. Ya. Oke. Lalu apalagi karakter Ahura Mazda? Ada masih banyak yang lain ya. Saya bahasa Persianya nggak apa, jadi saya nyontek dulu ya. Ya. Yang tadi sudah kita bahas, kasih murni ilahi. Itu kalau dalam bahasa Persia namanya fahomanu. Ya. Jadi tujuan kita menjalankan laku hening terhubung dengan yang disebut sebagai serosa, terhubung dengan Ahura Mazda adalah agar Anda hidup di dalam fahomanu atau kasih murni ilahi. Kasih murni ilahi ini memancar dari relung hati Anda. Kenapa dia kemudian tidak muncul ke permukaan? Karena apa? Karena ada tabir, karena ada penutup. Apa itu? Ego Anda, dosa Anda, luka batin Anda, dan seterusnya. Maka mau tidak mau bolak-balik lagi supaya fahomanu ini bisa muncul ke permukaan, Anda harus membereskan sisi gelap Anda. Anda harus meluruhkan ego Anda. Tapi bagaimana bisa meluruhkan ego dan membereskan sisi gelap? Balik-baliknya menggunakan fahomanu itu juga. Maka Anda heninglah supaya fahomanu bekerja pada diri Anda. Dan sebaliknya ketika fahomanu menuntaskan segala sisi gelap Anda hidup dengan fahomanu itu. Dalam bahasa yang sering saya ungkapkan adalah lewat keheningan ini kita membuat teratai kasih murni mekar di sanubari. Pikiran kita, kata-kata kita, perbuatan kita landasannya adalah kasih murni ilahi atau fahomanu. Ya. Baik. Yang kedua, ada yang disebut sebagai divine power, divine energy. Ya, dalam bahasa Persia kuno disebut sebagai kesatra. Ini agak menarik karena mirip dengan kata kesatria. Kesatria adalah siapapun yang itu mau menggunakan kekuatan ilahi untuk menegakkan kebenaran. Ya, jadi memang ringkasnya adalah kita tidak akan bisa membuat bumi surgawi kalau kita tidak punya kekuatan ilahi. Karena faktual ya, gini. Di dunia spiritual, di dunia keilahian itu kan ada hierarki. Nah, di dunia kegelapan itu ada hierarkinya sendiri. Nah, nanti makanya teman-teman harus mengerti apa yang disebut sebagai Anggramainyu atau yang disebut sebagai Ahriman. Ya. Jadi di Jagataya ini selalu ada dualitas. Ahriman di satu kutub, maka di kutub berbeda ada yang namanya Ahura Mazda itu dibalik. Ada Ahura Mazda, maka di kutub berbeda ada yang namanya Ahriman. Jadi ada divine entity, ada yang disebut sebagai apa ya bahasa ininya, kegelapan yang destruktif, makhluk-makhluk kegelapan yang paling powerful. Nah, ini disebut Ahriman atau Anggramainyu. Ini yang mengganggu orang untuk mencapai kesadaran murni.
Ini yang diakses kekuatannya oleh orang-orang yang punya keserakahan. Kekuatan dia yang kemudian didaya gunakan oleh mereka yang itu menempati puncak hierarki dalam organisasi kejahatan global. Dan repotnya adalah si kelompok ini, ya kita menyebutnya the shadow lah, atau kita menyebutnya apapun juga, misalnya kelompok Illuminati atau apapun terserah ya namanya ya. Yang pasti mereka itu punya kekuatan metafisika, mereka punya kekuatan finansial, mereka punya kekuatan teknologi, mereka bisa menaklukkan pemerintahan, mereka bisa menaklukkan kekuatan militer, mereka bisa menciptakan kontraktor militer yang lebih hebat dibandingkan dengan organisasi militer di pemerintahan dan seterusnya. Ya. Maka mereka bisa merusak apapun. Pertanyaannya, bisakah kita melawan yang seperti ini? Sementara kita menaklukkan ego sendiri aja kagak bisa-bisa. Maka Anda sekarang punya dua pilihan supaya Anda nggak mumet ya. Sudahlah, Anda mau jadi kesatria dengan segala resikonya, atau Anda kalau mau senang, udah ikut aja geng ini. Nggak usah nanggung, percuma jadi orang baik tapi nanggung. Ya. Jadi saya kasih tawaran nih. Kalau bahasanya Jokowi apa? Mas Yudi? With me or without me? Ini Zarathustra sedang ngasih tawaran. With me or without me. Jadi Anda nggak usah nanggung kalau jadi manusia itu. Kalau Anda mau ketemu dengan kesenangan duniawi yang sesaat ini, gabung dengan kekuatan ini. Jadilah budak, Anda akan disenangkan. Tetapi Anda menggantikan jiwa Anda, karena dengan begitu Anda berarti memilih untuk masuk kepada jurang evolusi. Tapi kalau Anda mau naik kepada puncak evolusi, maka Anda harus berjuang benar menjadi kesatria. Anda harus memang mau meluluhkan ego Anda, hidup dengan kasih murni ilahi, dengan fahumanu, hidup dengan yang namanya kesatra atau divine power. Ya, jangan nanggung percuma nanggung itu. Nanggung itu ya nanti nyangkutnya di pohon mangga. Ya. Repotnya adalah di dunia juga menderita, di sono juga menderita, terus dapatnya apa? Paling nggak kalau ikut yang ini kan sempat senang-senang dulu kan, walaupun sananya menderita gitu loh. Nih pada di sini mendita, sono mendita juga ngapain? Tapi kalau saya boleh menyarankan, ya sudah. Hiduplah di dalam kesadaran yang murni, jadilah kesatria yang agung. Lewat keheningan kita menumbuhkan apa disebut sebagai fahomanu dan kesatra. Kasih murni ilahi dan kuasa ilahi. Nah, kuasa ilahi inilah yang bisa menciptakan keajaiban. Kekuatan apapun selama kita hidup dalam kuasa ilahi, maka sebetulnya kita tidak akan bisa terkalahkan. Rahasia dari divine victory, ya, atau divine glory adalah bagaimana kita mengakses dengan sempurna kekuatan ilahi dan kasih murni ilahi. Ya. Jadi gini, pertanyaannya, emang Tuhan nggak bisa tuh ngalahin yang jahat-jahat ini? Emangnya Ahura Mazda nggak bisa langsung nyapu aja? Enak aja, terus lu kerjanya apa? Ya. Jadi harus dipahami, ini Anda sedang dikasih sebuah panggung, sebuah tempat berevolusi dengan tantangannya yang segala macam ini. Jadi Anda jangan mimpi, ya Allah musnahkanlah mereka, kagak bisa begitu enaknya, itu lu ngapain aja. Ya. Yang harus Anda lakukan adalah menjadi makhluk-makhluk ilahi, lalu dengan tangan Anda, dengan kuasa Anda, itu Anda melebur mereka, bukan nyuruh Tuhan yang bekerja. Gimana sih? Kalaupun pakai bahasa yang lebih pas, Anda menjadi wahana bekerjanya kuasa ilahi, itu baru benar. Tapi kan Anda yang kerja, berarti Anda memilih untuk menjadi wahana, gitu loh. Ya, oke. Jadi soal ke depan itu nanti bumi kita kaya apa, negara kita kaya apa, tergantung kita, tergantung saya dan Anda. Kalau kita hidup dengan kesadaran murni, kita bisa mengakses kuasa ilahi dengan sempurna, bisa memancarkan yang namanya fahomanu atau kasih murni ilahi, kita pasti akan memiliki yang disebut sebagai divine glory and divine victory. Kejayaan ilahi dan kemenangan ilahi. Ya, itu yang saya ajak dan tawarkan kepada Anda. Maka mbok iya yang serius belajarnya.
Masa LOC ke 200 aja nggak nyampe-nyampe. 200 dikit turun lagi. Yang 200, 300 nggak nyampe-nyampe. 260 belok lagi. Ini gimana sih? Ya. Tapi saya tidak akan putus asa. Ini adalah momen akselerasi bagi Anda semua. Jadi Anda nggak usah mimpi. Bagaimana cara menyelamatkan Indonesia? Lah Anda selamat aja diri sendiri nggak bisa kok, gimana sih? Nggak usah sok-sokan lah. Ya. Jadi nggak usah ngomong jauh-jauh kalau Anda menyelamatkan sendiri aja kagak bisa. Ya. Oke. Baik, berikutnya. Ini ada yang lebih serius lagi ya, tapi nantilah ya. Jadi saya mau loncat ya. Jadi setelah kita punya yang namanya kesatria ilahi, kita harus hidup dengan yang disebut sebagai amraiti, pelayanan ilahi. Ya, ini manifestasi dari kasih murni, yin yang. Jadi kasih murni itu bisa membuat kita punya pelayanan ilahi, bisa kita kemudian punya kekuatan ilahi. Kalau pelayanan ilahi, ya menumbuhkan sebuah mekanisme di mana kita membuat orang itu terkurangi beban penderitaannya. Kita membantu siapapun dengan ketulusan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Ya. Ini yang sedang kita kerjakan sekarang. Ya. Jadi kita ini betul-betul kadang menjadi kesatria, kadang kita menjadi pelayan kan. Ya. Nah kalau Anda sedang ngocorin ekoenzim ke sungai, itu Anda sedang melakukan namanya pelayanan ilahi. Ya. Oke, begitu. Nah, satu kekuatan yang kemudian juga harus kita miliki adalah apa yang disebut sebagai spentamanyo, kekuatan kreatif. Bagaimana kita bisa menciptakan pembaharuan, menciptakan hal-hal yang baru, menciptakan keajaiban untuk mengubah planet ini. Ya. Nah, di babak berikutnya nanti kita akan belajar yang disebut sebagai, ini bahasa Persia, saya lidahnya nggak begitu fasih ya, tapi kalau mengikuti teksnya namanya harfatat, kesempurnaan. Kemudian ada lagi namanya ameratat, immortality. Ada lagi namanya asafahista, tatanan sempurna. Nah, bumi surgawi itu ahafahista, tatanan sempurna secara politik, secara ekonomi, secara ekologi. Itu semua ada rancangan ilahinya. Nah, itu yang saya nanti tuliskan secara mendetail di buku yang terbaru. Ya, tunggu saja tanggal mainnya. Covernya sudah jadi, teksnya sudah jadi, tinggal di layout. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, ajaran ini diterangkannya lebih lengkap di mana? Di buku yang terbaru. Di buku hening ada sebagian, ya, tapi yang paling lengkap nanti di buku yang terbaru. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, saya mau ngasih kata kunci aja tentang tadi immortality, ya. Jadi puncak evolusi itu adalah bicara tentang bagaimana jiwa ini nanti kagak mati-mati. Jiwa ini menjadi langgeng sebagaimana sang sumber itu ada dalam kelanggengannya. Maka Anda harus menjadi jiwa ilahi, Anda harus menjadi keberadaan ilahi, maka Anda akan langgeng. Kalau Anda memilih menjadi budaknya Ahriman, ya, maka tinggal menunggu waktu Anda itu didaur ulang. Maka itu bicara tentang ketidaklanggengan. Ya. Berarti Anda masuk ke jurang evolusi, karena nanti evolusi dimulai lagi dari nol. Oke. Nah, kelanggengan ini itu banyak versinya. Tadi kan kita bicara tentang menjadi jiwa yang langgeng, jadi tanpa badan fisik. Nanti ada lagi immortality dalam konteks kita masih punya badan fisik. Makanya di dunia ini dikenal yang namanya immortal. Mereka adalah yang bisa menjalankan laku ini sebetulnya. Ya. Tapi orang yang menjadi immortal itu badannya nggak lemah kayak kita. Dia punya mekanisme mentransformasi badannya ini sehingga bisa adaptif dengan segala situasi yang sangat ekstrim sekalipun. Nah, saya belum sampai ke level itu. Wong saya nyatanya masih 49 tahun kan, gitu. Belum bisa dibilang immortal lah. Kecuali nanti 100 tahun lagi saya masih ngisi webinar, bisa disebut immortal. Tapi masalahnya yang ikut siapa? Nggak ada semua. Loh. Kalau di antara Anda sudah jadi immortal juga, yang nggak usah ikut webinar lah, ngapain kerja? Ya. Gitu. Jadi saya belum menjadi immortal itu bukan karena saya belum bisa, karena saya memang belum waktunya, masih manusia umum kan, masih 49 tahun lah, masih muda lah begini. Tapi udah punya bakat kan. 49 tahun kayak begini nih, berbakat lah jadi immortal lah. Aduh, malam ini sudah
jam 9:31 ya. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, kita akan segera memungkasi acara kita, tapi saya akan bahas beberapa hal. Apakah orang tercerahkan tahu kapan waktunya dia mati? Iya. Lalu kapan Pak Setio akan mati? Itu saya belum tahu, karena belum dikasih tahu. Tambahnya masih lama ya, gitu. Apakah yang disebut sebagai berhala? Egomu itu berhalamu. Demitmu itu berhalamu. Sesuatu yang kemudian kita muliakan, kita puja, yang menjauhkan kita dari kebenaran sejati namanya berhala. Tidak mesti berhala itu patung gitu ya. Sekarang jarang orang yang menyembah patung lah. Yang paling banyak itu menyembah uang. Ya. Nah maka kalau uang disembah, uang yang menentukan kebenaran, maka uang jadi berhala. Ya. Kenapa orang tidak menyembah patung? Terlalu goblok lah sekarang. Orang cari kejahatan yang lebih intelektual lah. Nyembah duit itu lebih intelektual kan. Itu yang diajarin sekolah-sekolah soalnya. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Ada beberapa yang mengarah kepada hal yang sama. Mengapa peradaban yang luhur bisa hancur? Ya sama aja dengan pertanyaan, mengapa tubuh sehat bisa kemudian menjadi sakit? Pasti ada kesalahan yang dilakukan. Peradaban bisa maju karena dia memenuhi berbagai syaratnya. Ya dalam konteks misalnya yang di Persepolis ini, kenapa dia bisa maju? Karena orang-orangnya itu memenuhi persyaratan, dia menghayati betul ajaran Zarathustra yang otentik. Dia hidup dengan kesadaran murni, hidup dengan kasih murni ilahi, hidup dengan yang namanya kekuatan ilahi, hidup dengan sepentamanyu dan seterusnya. Lalu kalau yang hidup dengan cara ini meninggal, atau kemudian dia pindah ke dimensi lain dengan caranya yang unik gitu ya, kan yang tersisa kan punya pilihan sendiri. Kalau generasi berikutnya tidak lagi menghayati kebenaran sejati ini, dia akan mengalami deklinasi, sama dengan Majapahit. Nah ini sebab internal, nanti sebab eksternal ada invasi. Nah Persia betul-betul kehilangan kebudayaannya setelah diinvasi oleh Arab. Ya, makanya sekarang orang Persia belum tentu ada yang ngerti Ahura Mazda dan Zarathustra seperti yang saya omongin, belum tentu. Jadi saya kemarin bukan iseng sih, maksudnya ada waktu kosong saya mengikuti perintah Gusti untuk ngecek namanya skor kesetiaan kepada budaya luhurnya. Ya, itu bangsa Persia itu masuk yang rendah. Kenapa? Karena udah kehilangan jati dirinya dia. Indonesia masih agak mending dikit semenjak ada pesawat matahari lah. Oh ya iyalah, kita akan betul-betul kembali pada budaya luhur kan. Makanya ada pusaka Indonesia dan macam-macam itu. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, webinar kali ini mengajak Anda untuk sadar bahwa Anda dalam proses evolusi. Anda harus memilih antara kebajikan dengan kebenaran. Anda diminta agar bisa berlanjut menuju kepada puncak evolusi, berpikir benar, berkata benar, berbuat benar. Itulah ajaran inti dari Ahura Mazda. Tapi tidak mungkin itu terjadi kalau Anda tidak hening. Kalau nggak pakai hening, nanti kebenarannya ilusif, kebenarannya subjektif mengikuti prasangka Anda. Supaya melampaui itu, maka Anda harus hening dengan sungguh-sungguhnya. Hening berarti Anda menggunakan yang namanya daina atau rasa sejati. Hening berarti Anda tertuntun oleh serosa atau diri sejati. Hening berarti jiwa Anda atau urwan Anda menjadi sempurna, menjadi murni. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sudah malam ya. Kita waktunya istirahat. Terima kasih semuanya. Rahayu semuanya.